Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah kalau kabarnya sehat semua. Nah, sekarang berhubung kelas 4 gurunya sedang tidak hadir, maka kelas 4 belajarnya digabung dengan kelas 5. Nah, baik kalau semua kondisinya sudah sehat, sudah pada sarapan? Sudah. Kalau sudah sarapan semua berarti kondisi kita semua baik. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, kita mulai dengan berdoa dulu. Silakan kelas 5 KM-nya untuk memimpin doa. Selesai? Nah, kalau sudah selesai, mari kita ikuti pelajaran di kelas 4 terlebih dahulu. Kelas 5 diam ya, jangan berisik. Nah, sekarang di kelas 4 kita belajar tentang benda dan sifatnya. Nah, karena tujuan kita mempelajari benda dan sifatnya yaitu agar kita dapat mengetahui sifat-sifat benda. Nah, sifat-sifat benda. Nah, sekarang siapa yang tahu benda itu terbagi berapa macam? Nah, bagus. 3 macam ya. Yang pertama benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan benda padat? Ada yang tahu? Nah, benda padat yaitu benda yang mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, bentuk volumenya tetap. Yang kedua, bentuk dapat diubah dengan cara tertentu. Nah, contohnya benda padat ya ini. Ini adalah benda padat. Nah, benda padat itu bentuknya dan volumenya tetap. Nah, ini bentuk volumenya tetap tidak dapat dirubah. Nah, bentuknya dapat dirubah tetapi dengan cara tertentu. Nah, ini bisa dirubah dengan cara dipotong, digergaji, nah dibakar, nah dia akan berubah. Nah, sekarang yang kedua yaitu benda cair. Nah, benda cair mempunyai sifat sebagai berikut. Nah, bentuknya dapat berubah-ubah. Nah, benda cair. Nah, Bapak mempunyai contoh. Ini benda cair. Nah, ini benda cair yang ada di dalam gelas, bentuknya menyerupai gelas. Nah, tetapi apabila benda cair ini dituang ke dalam toples, maka bentuknya akan mengikuti seperti toples. Nah, itu adalah salah satu sifat benda cair. Nah, terus benda cair sifat yang kedua dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, contohnya di sebuah pegunungan, air dari tempat yang tinggi mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, itu adalah salah satu sifat benda cair. Nah, yang ketiga, sifat benda cair dapat mengalir dan meresap ke celah-celah. Yang keempat, permukaan benda cair selalu datar. Kita lihat di sini. Nah, lihat. Nah, benda cair di sini permukaannya selalu datar. Apabila di dalam gelas atau dalam toples, dia akan permukaannya selalu datar. Nah, sekarang terakhir adalah benda gas. Benda gas mempunyai sifat sebagai berikut. Nah, dapat menempati ruang yang kosong. Nah, ini di suatu ruangan yang ada di sini, nah pasti ada udara yang masuk. Nah, terus sifat yang kedua, bentuk dan ukurannya selalu mengikuti ruang yang ditempatinya. Contohnya nih, ini Bapak punya plastik. Nah, apabila ditiupkan plastik ini, maka bentuknya seperti gelembung tapi sama seperti plastik ini. Nah, itu adalah salah satu sifat benda cair. Nah, selesai sudah penjelasan dari Bapak. Nah, oleh karena itu setelah ini kamu buat kelompok untuk mendiskusikan tugas dari Bapak. Silakan. Nah, selanjutnya Bapak beralih ke kelas 5. Nah, sekarang
di kelas 5 kita belajar tentang magnet. Tujuan pembelajaran magnet adalah siswa dapat mengidentifikasi sifat dan bentuk magnet. Nah, sekarang magnet apa sih? Magnet itu siapa yang tahu? Nah, magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda lain yang ada di sekitarnya. Nah, siapa yang pernah melihat magnet? Nah, Agus pernah lihat magnet, Gus? Pernah. Magnet apa yang kamu lihat? Oh, iya betul. Kalau begitu. Nah, sekarang benda magnet, ada benda magnet, ada benda non magnetik. Apa sih itu benda magnetis dan apa itu benda non magnetis? Nah, benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik dengan magnet. Sedangkan benda non magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik dengan magnet. Contohnya, yang benda yang dapat ditarik dengan magnet ada besi, ada baja. Nah, itu adalah benda-benda yang dapat ditarik dengan magnet. Nah, terus ada benda yang tidak dapat ditarik dengan magnet? Ada. Contohnya apa? Sebutkan. Oh, kayu, terus plastik. Nah, itu benda-benda yang tidak dapat ditarik dengan magnet. Nah, sekarang yang selanjutnya jenis-jenis magnet. Magnet itu ada 2 macam. Coba ada yang tahu, sebutkan. Wah, iya, bagus, Agus. Kata si Agus, magnet alam. Nah, magnet alam apa? Ada yang tahu magnet alam? Nah, magnet alam adalah magnet yang ada di alam ini. Nah, di mana biasanya magnet yang ada di alam? Nah, magnet alam itu adanya biasanya di pegunungan. Nah, contohnya yang ada di Magnesia. Nah, gunungnya itu bisa menarik benda. Contohnya nih, kalau kita mau menanjak naik gunung dengan mobil itu terasa berat karena ada magnet yang ada di gunung itu. Nah, terus yang kedua adalah magnet buatan. Nah, magnet buatan itu adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Nah, magnet yang dibuat oleh manusia. Nah, untuk apa dibuat? Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, jenis-jenis magnet sekarang. Nah, jenis magnet buatan itu ada macam nih, Bapak punya gambar. Nah, ini jenis-jenis magnet. Nah, ini ada magnet batang, ada magnet silinder, ada magnet jarum, ada magnet ladam, ada magnet lingkaran. Nah, Bapak punya contohnya nih, magnet batang. Nah, ini magnet batang. Bapak punya 2 buah magnet. Nah, dari contoh magnet ini Bapak akan mempraktekkan nanti sifat-sifat magnetnya gitu. Sifat-sifat magnet yang pertama. Nah, magnet memiliki gaya tarik menarik. Nah, lihat. Kita tempelkan. Tuh. Magnet bisa tarik menarik nempel. Nah, terus sifat yang kedua, magnet mempunyai 2 buah kutub, yaitu utara dan selatan. Lihat di sini. Bapak punya tanda. Nah, yang hitam ini adalah kutub utara, yang putihnya ini adalah kutub selatan. Nah, ya. Nah, sifat yang ketiga, kutub senama pada magnet akan tolak menolak. Nah, sedangkan kutub yang tidak senama akan tarik menarik. Nah, lihat. Kita lihat sini. Kita praktekkan. Nah, ini ya kutub senama. Yang hitam dengan yang hitam atau yang utara dengan yang utara, kalau kita dekatkan, dia akan tolak menolak tuh. Dia nggak bisa menyatu. Ya. Tapi kalau kutub yang tidak senama, utara dan selatan, kita dekatkan, dia akan tuh nempel. Ya. Siap? Nah, udah ngerti? Ngerti. Baiklah. Kalau sudah mengerti, silakan kelas 5 Bapak bagi diskusi dari tugas yang Bapak kasihkan.
Silakan, ini ada lembar tugasnya, didiskusikan. Nah, lanjut kita ke kelas 4. Nah, sekarang kelas 4 bagaimana diskusinya? Sudah selesai? Sudah, ya udah, baik. Kalau sudah selesai, silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. Kelompok 1 maju ke depan. Lanjut kelompok 2 maju ke depan. Bagus. Kelompok 3 silakan presentasi. Bagus. Ya. Baik, sudah bagus dan sudah mengerti apa yang sudah Bapak jelaskan dan sudah mendiskusikannya. Sekarang di kelas 5, silakan presentasikan. Kelompok 1, ya bagus. Kelas 2, kelompok 2, ya bagus. Kelompok 3, nah bagus. Sekarang sudah selesai pembelajaran kita. Nah, Bapak akan menyimpulkan dari pembelajaran kita. Nah, yang pertama benda padat, benda cair. Kelas 4 tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Tadi benda padat adalah benda yang bentuknya dan volumenya tetap dan bentuknya dapat diubah dengan cara tertentu. Sedangkan benda cair adalah benda yang dapat berubah-ubah. Nah, terus yang kedua, benda cair juga dapat mengalir dari tinggi yang rendah. Sedangkan benda gas dapat menempati ruangan yang kosong. Nah, kita simpulkan untuk pembelajaran kelas 5, magnet yaitu adalah mempunyai kemampuan menarik benda lain yang ada di sekitarnya. Nah, magnet itu ada 2 jenis, ada magnet alam dan ada magnet buatan. Nah, terus sifat-sifat magnet. Nah, magnet itu memiliki gaya tarik menarik dan magnet mempunyai 2 kutub yaitu utara dan selatan. Yang ketiga, kutub senama pada magnet akan tolak menolak dan kutub yang berbeda akan tarik menarik. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita. Kita tutup dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.